Ulasan ini mungkin akan cukup menarik, sebab kita akan mengulas tentang sisi lain dari tokoh-tokoh Super Sentai favorit kita, di mana ternyata selain apa yang kita lihat pada karakter tersebut, tokoh-tokoh berikut ternyata memiliki sisi tersembunyi yang mereka sendiri jarang untuk menunjukkannya, entah karena malu atau karena hal lain yang mendasari kenapa itu tetap harus dirahasiakan. Yang jelas, hal tersebut sangat bertolak belakang dengan keseharian tokoh-tokoh tersebut. Hal ini menjadi cukup menarik sebab penulisnya seakan membuat tokoh tersebut dengan kompleksitas yang luar biasa, sehingga tokoh fiktif berikut ini dihidupkan dengan cara yang sangat manusiawi. Namun kita akan memasukkan sisi-sisi yang menjadikannya sebagai running gag atau bahan lawakan pada serialnya. Dan tentu saja kita akan membatasi hanya pada tokoh Rangernya saja. Dan sudah pasti karena akan menyinggung soal karakteristik tokoh-tokoh berikut, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 tokoh Super Sentai dengan sisi lain yang bertolak belakang versi Tokofax Indonesia. Hayate, Seiju Sentai Gingaman. Buat penonton Gingaman, kalian pasti tahu dengan karakter sang Ginga Green berikut ini, di mana pria gondrong ini cenderung sangat cool, dewasa, cerdas, berpembawaan yang sangat tenang, dan selalu menjadi penengah di antara semuanya. Membuat Ranger hijau ini sangat dikagumi oleh kawan-kawannya sebab seakan tampil tanpa kekurangan apapun. Akan tetapi sesempurna apapun seseorang, pasti mereka tetap punya kekurangan. Di mana pada episode ke-21 Gingaman, saat mereka berlibur musim panas di sebuah pantai, terungkap sebuah kekurangan bagi Hayate yang sangat kocak, yakni takut dengan buah tomat. Ini menjadi sebuah ironi yang sangat berkebalikan dengan apa yang terlihat di permukaan, bahwa di luar sikap cool dan pemberaninya, Hayate tetap punya sisi kekanak-kanakan yang masih membenci makanan tertentu. Bahkan dalam keadaan genting sekalipun, ia tetap menolak untuk memakan buah tomat. Hal itu pun ia sembunyikan rapat-rapat pada semua orang karena ia sadar bahwa memilih-milih makanan merupakan hal yang sangat memalukan. Namun karena usaha dari kawan-kawannya, Hayate pun mau memakan buah merah tersebut. Sampai kemudian Hayate sadar bahwa rasa buah tomat tidak seburuk apa yang ia bayangkan. Sehingga di episode yang sama, Ginga Green menjadi ketagihan makan buah tomat. Yuri, Mirai Sentai, Time Ranger. Semua orang pasti tahu dengan karakter Time Pink yang satu ini, di mana ia adalah leader Time Ranger yang sangat kaku, kurang berekspresi, dan juga sangat serius, sehingga cenderung kurang menarik di mata kawan-kawan prianya. Bahkan hal itulah yang secara spontan membuatnya menjadi leader bagi para Time Ranger, sebab Yuri memang sangat pemberani dan juga tidak suka basa-basi. Namun satu momen pada episode ke-22 Time Ranger nampaknya membuka sisi lain dari Pink Ranger tomboy yang satu ini. Singkatnya, Yuri yang kurang dandan dan kurang kecewean itu merasa direndahkan oleh wanita cantik dan seksi yang bernama Kyoko Hirosue, yang belakangan diketahui bahwa ia adalah monster launders yang ditugaskan untuk menggait pria-pria kaya demi mengincar hartanya. Karena merasa dipermalukan secara fisik, membuat Yuri bekerja keras demi menjadi wanita sejati seutuhnya. Mulai dari belanja pakaian trendy, serta melakukan latihan untuk membentuk tubuhnya menjadi lebih menarik. Dan hal itu kemudian mengejutkan para Time Ranger lainnya yang sedang dalam pengaruh Kyoko, di mana Yuri tampil dengan dandanan yang tidak biasa ia kenakan sehari-hari, yakni dress ketat yang sangat seksi dan menawan, serta membuat semua orang terkesan dengan penampilannya saat itu. Tapi di episode yang sama pula, diperlihatkan sisi ceroboh Yuri yang juga tidak terbiasa dalam mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga. Dan otomatis membuka sisi lain Yuri yang ternyata bisa terlihat lucu di mata penonton. Sakura Nishihori, Gogo Sentai, Bokenger. Hampir sama seperti Yuri di Time Ranger, sebab Boken Pink ini juga punya kepribadian yang nyaris sama persis, yakni pendiam, kaku, serius, dan juga tidak suka basa-basi. Saking seriusnya, Sakura juga terkesan sedikit agak tomboy dan kurang suka menampilkan sisi wanita yang sesungguhnya, membuatnya sangat berbeda dengan wanita lain kebanyakan, apalagi ia juga agak bosi dan juga suka memerintah orang lain sesuka hati.
Namun bagaimanapun tomboynya Sakura, pada episode ke-26 terungkap bahwa Boken Pink ini juga punya sisi girly yang tersembunyi, di mana ia juga bertingkah layaknya princess dan berimpian untuk mendapat cinta sejatinya dan hidup bahagia happy ending seperti Cinderella. Ia juga percaya bahwa selalu ada pangeran untuk setiap gadis. Namun Sakura juga percaya bahwa cinta sejati tidak harus ditunggu, melainkan juga harus dicari dengan usahanya sendiri. Sisi feminim Sakura lainnya juga terungkap pada episode ke-31 saat Sakura menikmati makanan manis seperti dessert yang bahkan tidak pernah diperlihatkan pada kawan-kawan Bokengernya. Namun sisi lain dari Sakura sebenarnya adalah karena ia juga sedikit pemalu dan tertutup. Terungkap pula bahwa ia naksir dengan Satoru Akashi atau Boken Red, namun dengan gaya yang malu-malu dan juga tidak terang-terangan. Takeru Shiba, Samurai Sentai Shinkenger, hampir sama dengan karakter Ranger yang kaku di serial lainnya. Sebab ternyata leader dari klan Shiba yang satu ini juga punya sisi yang ia sembunyikan dari kawan-kawannya. Tentu kalian berpikir bahwa yang ia sembunyikan adalah status Kagemusha-nya yang terungkap mendekati akhir season. Namun bukan itu yang menjadi fokus kita hari ini. Sebab ternyata Shinkenred tersebut punya sisi penakut yang tidak banyak orang ketahui, termasuk Genta Umemori yang menjadi kawan masa kecilnya sendiri, di mana pada episode ke-28 saat anggota Shinkenger berusaha mengalahkan rasa takut dan juga pengalaman traumatisnya, Takeru pun turut serta membuktikan bahwa ia bisa melawan rasa takutnya sendiri. Dan sangat mengejutkan bahwa pria cool dan pemberani yang selama ini kita kenal ternyata takut dengan wahana rumah hantu yang ada di taman hiburan. Hal itu tentu saja mengherankan di mata kawan-kawannya, sebab Takeru selama ini dengan gagah beraninya berhadapan langsung dengan iblis Gedoshu yang juga jelas-jelas menyeramkan dan berbahaya. Akan tetapi, ia justru takut dengan hantu-hantuan palsu bahkan sejak kecil sampai setua itu. Dengan terpaksa pun ia mencoba masuk ke dalam sana, walaupun harus berakhir dengan wajah pucat penuh keringat dingin dan membuatnya pingsan seketika. Hal itu seakan memberikan sisi manusiawi dari karakter Takeru agar tokoh sekeren itu bisa tetap terlihat konyol di mata para penonton. Mitsuki Aoyagi, Hikonin Sentai Akiba Ranger, berlanjut ke karakter Ranger biru di versi Sentai parodi, di mana ada tokoh wanita bernama Mitsuki Aoyagi yang terpilih menjadi Akiba Blue karena kemampuan bela dirinya melebihi personil lainnya. Ia bahkan satu-satunya anggota yang proper untuk menjadi Akiba Ranger, walaupun tidak pernah tertarik untuk melakukannya. Mitsuki juga terkenal tomboy dan kaku, serta tidak punya pengetahuan apapun tentang Super Sentai, kecuali satu serial anime berikut ini. Sebab ternyata Mitsuki sangat ngefans dengan Aoi Tan yang merupakan tokoh anime fiktif berjudul Zukyun Aoi. Namun tidak seperti Akagi yang terang-terangan menjadi otaku. Sebab Akiba Blue ini justru malu-malu mengakui dirinya sebagai fans Aoi Tan. Bahkan saat pertama kali diperkenalkan perangkat Henshin Akiba Ranger yang bernama Moe Moe Zukyun, Mitsuki sangat antusias melihatnya walaupun tetap gaya yang malu-malu. Bahkan saking fanatiknya dengan Aoi, Mitsuki pernah berbohong pada kawan-kawannya untuk bisa mendapatkan souvenir anime favoritnya tersebut dengan dalih untuk mengikuti klub perkemahan bela dirinya. Padahal ia sedang mengantri untuk mendapatkan souvenir tersebut, menjadikannya tetap suka hal imut walaupun terkesan sangat tomboy. Tsukasa Myojin, Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger. Ini juga termasuk karakter yang kaku selanjutnya, di mana Tsukasa Myojin sang Patoren Sango juga termasuk dalam Ranger Pink dengan karakteristik yang sama persis dengan Yuri ataupun Sakura yang tadi kita bahas, di mana Tsukasa adalah anggota kepolisian yang sangat serius, berdedikasi, dan juga tidak suka basa-basi. Apalagi di permukaan, Tsukasa juga terlihat sedikit tomboy dan agak kurang kecewean. Namun semenjak episode keempat, Ranger Pink ini mulai terlihat sesuai dengan warna yang feminimnya. Yakni ternyata ia suka dengan boneka-boneka lucu yang justru ia sembunyikan dari siapapun. Ia bahkan sangat fanatik dan tidak tahan untuk memeluknya, serta mengoleksi semuanya secara rahasia.
Seperti yang terjadi pula pada episode ke-13 saat ia berambisi untuk mendapat hadiah boneka hewan lucu di sebuah taman hiburan. Dan ia rela melakukan apa saja demi ambisi kekanak-kanakannya tersebut. Namun itu juga membuka sisi lain Tsukasa yang sedikit mirip dengan Takeru yang barusan kita bahas, yakni takut dengan rumah hantu-hantuan, meskipun ia tahu bahwa itu adalah hantu palsu untuk hiburan semata. Tapi ia tetap ketakutan setengah mati karenanya. Hal itu bertolak belakang dengan kebiasaannya sehari-hari yang sudah sering berhadapan dengan monster gangler yang justru lebih menyeramkan dan juga lebih berbahaya. Rita Kanisuka, Osama Sentai King Oger. Dan bicara soal karakter yang kaku, mungkin sejauh ini tidak ada lagi yang jauh lebih kaku daripada leader Gokan yang satu ini, di mana pada awalnya Papillon Oger ini langsung mencuri perhatian para fans karena tampilan dan karakteristik misteriusnya yang tidak biasa di Super Sentai tentunya. Yakni Ranger ungu ini adalah seorang yang pendiam, tidak ekspresif, dan juga sangat kaku. Sesuai dengan lingkungan negara Gokan yang bersalju dan juga dingin, Rita hanya akan berteriak ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi yang mengejutkan dari karakter Rita Kanisuka adalah kenyataan bahwa ia sangat menyukai boneka putih berbulu yang disebut sebagai Mofun, yakni semacam karakter film fiktif yang ada di universe King Oger. Ia juga mengoleksi berbagai macam bentuk boneka Mofun yang ia sembunyikan di ruang rahasia pribadinya, yang ia kunci rapat-rapat dan berlapis. Tapi disitulah Rita sering berhayal seakan ia berbicara dengan Mofun, yang ia tirukan suaranya saat ia merasa dalam kebingungan. Disitulah Rita seakan mirip dengan Tsukasa secara karakteristik. Dan di episode ke-38 kemarin, terungkap pula sisi yang jauh lebih mengejutkan, bahwa ternyata Rita ingin menjadi seorang idol semenjak kecil. Ia bahkan rela mengikuti audisi idol yang diselenggarakan oleh Goma Rosalia dan juga Minongan Move. Dan disitulah untuk pertama kalinya Rita Kanisuka yang kaku dan tomboy justru berdandan feminim ala idol grup remaja wanita. Ia bahkan bernyanyi serta menari dengan gaya yang imut tanpa mengenakan penutup wajahnya seperti biasa. Walaupun ia tetap menolak mengakuinya serta berdalih bahwa itu adalah taktik untuk mengalahkan musuhnya, membuat penonton makin gemes dengan Papillon Oger yang satu ini. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.